diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, diseminasi ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Apa aja materi-materi di dalamnya itu yaitu tentang perubahan paradigma. Sekarang kita merasa bahwa kita seorang guru ini bisa mengontrol siswa kita. Padahal pada kenyataannya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Dan yang bisa mengontrol siswa adalah siswa sendiri, bukan kita. Tugas kita adalah mengarahkan saja. Nah, di dalam diseminasi ini nanti ada 5 materi. Yang pertama tentang disiplin positif. Jadi bagaimana kita membudidayakan disiplin positif di sekolah. Biasanya kalau kita lihat tentang disiplin kan biasa tentang peraturan-peraturan, bukan? Nah, disiplin di sini lebih kepada kesepakatan yang kita sepakati bersama. Jadi bisa melalui kita buat keyakinan kelas bersama. Jadi ketika guru-guru nanti mengajar di dalam kelas, sehingga tumbuh budaya positifnya adalah buat dulu kesepakatan kelas. Kita hari ini belajarnya di mana? Jika ada anak-anak yang tidak mengikuti proses pembelajaran, itu ada konsekuensinya, tapi konsekuensi yang disepakati bersama. Jadi bukan cuma kena hukuman yang sering kita terjadi sekarang kan kita menghukum siswa, tapi bukan dengan kesepakatan bersama, cuma keinginan guru aja. Nah, program ini adalah ingin mengubah paradigma seperti itu. Nah, berikutnya juga ada materi tentang 5 kebutuhan yang wajib kita penuhi. Kebutuhan seperti kasih sayang, kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita sering melihat di sekolah kita kan anak-anak telat sekolah. Sebenarnya mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Di sinilah guru gimana caranya harus mencari kebutuhan tersebut, harus melengkapi kebutuhan yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut. Kemudian juga ada materi tentang 5 posisi kontrol guru sebagai teman, guru sebagai penghukum, guru sebagai manajerial. Sekarang kita harus introspeksi diri. Kita seringnya posisi seperti apa yang sering kita gunakan? Rasanya paling sering kita gunakan kan posisi guru sebagai penghukum. Padahal yang paling baik adalah guru sebagai manajerial. Nah, jadi dengan kita lakukan diseminasi ini untuk saya sangat mendukungnya ya. Itu merupakan program yang sangat bagus ya. Ke depan yang mesti kita terapkan, yang harapkan nanti semua guru ini dapat bekerja ya dengan adanya program tersebut. Insya Allah diseminasi ini rencananya saya lakukan nanti hari Senin setelah upacara. Gimana Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wahdin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini guna mengikuti diseminasi budaya positif yang akan kita lakukan di lingkungan SMA Negeri 1 Serangan. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau merupakan pemuda yang sangat luar biasa. Karena beliaulah hari ini kita bisa mencicipi manisnya iman. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah beserta dengan wakil dan yang paling saya hormati Bapak Ibu guru yang hari ini berkenan hadir untuk mengikuti membersamai saya dalam diseminasi ini. Untuk membuka acara kita pada hari ini akan dibuka langsung oleh Kepala Sekolah. Kepada Ibu Dia kita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita sajikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan murahnya kepada kita semua sehingga kita pada pagi ini dapat berkumpul di ruang ini guna untuk mengikuti seminar yang akan
lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan program yang sangat bagus, yang akan digerakkan di sekolah. Di sini guru penggerak merupakan orang di depan yang akan menggerakkan semua kita warga sekolah mengenai budaya positif itu bagaimana di sekolah. Ya, budaya positif itu bisa hadir di sekolah apabila ada kesadaran dari warga sekolah. Tidak mungkin dihadirkan oleh orang lain. Dari kita masing-masing dulu menghadirkan budaya positif tersebut. Kita sebagai guru juga merupakan contoh untuk anak-anak bagaimana mereka bersikap, bertindak laku apabila kita sebagai guru sendiri tidak memiliki sikap yang bagus yang bisa dicontohkan oleh anak-anak. Dengan sendirinya anak-anak tidak dapat mengambil cermin dari kita sebagai seorang guru. Nah, ini merupakan juga yang diterapkan oleh Bapak Ki Haji Dewantara. Beliau banyak menerapkan teori-teori atau pendapat mengenai pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Demikian saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yelina selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarang. Nah, hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu di sini tidak ada maksud untuk menggurui, karena saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu di sini lebih mantap pemahamannya dibandingkan saya, lebih banyak ilmu pengalamannya dibandingkan saya. Nah, saya hari ini di sini merupakan untuk berbagi pengalaman praktik ilmu-ilmu yang kami dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak yang insya Allah akan berlangsung sampai bulan 6 nanti. Nah, hari ini jadi sama-sama kita ikut destinasi ini untuk mengetahui bagaimana proses budaya positif yang akan kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Jadi saya yang berdiri di depan ini bukan berarti pakar tentang ini ya, karena ini murni sharing ilmu. Bisa jadi malah Bapak Ibu lebih paham lagi tentang materi ini dibandingkan saya. Jadi sebelum kita mulai ke materi, ini ada sedikit video, mari kita tonton dan simak bersama-sama. Setiap pekerjaan pastilah memiliki tantangan, mulai dari lingkungan pekerjaan, tugas-tugas rutin, hingga target yang harus dicapai. Hal-hal tersebut terkadang membuat kita merasa menjadi beban. Kita tidak bisa mengubah tekanan itu, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita. Agar kita mampu menghadapi semua itu, mari kita lakukan sebuah kisah yang bisa menggambarkan kondisi tersebut. Sebuah kisah inspiratif tentang wortel, telur, dan biji kopi. Begini kisahnya. Ada 3 buah panci berisi air mendidih yang dipanaskan di atas tungku api. Pada panci pertama kita masukkan wortel. Di panci yang kedua kita masukkan telur. Dan pada panci yang ketiga kita masukkan biji kopi yang sudah dipanaskan. Ketiga panci tersebut dipanaskan secara bersamaan selama apa yang terjadi setelah proses perebusan itu, wortel yang sebelumnya keras sekarang sudah berubah menjadi telur. Telur yang sebelumnya mudah-mudahan dan bagus berubah menjadi keras. Tetapi panci yang berisi biji-biji kopi mengubah warna air dan membuatkan aroma menjadi sangat harum. Dari ketiga perumpamaan tadi, apa yang bisa kita pelajari?
mari kita pikirkan tentang pekerjaan kita. Pekerjaan itu tidak selamanya mudah. Pekerjaan itu tidak selamanya nyaman. Bahkan kadang-kadang pekerjaan terasa sangat sulit. Belum lagi keadaan tidak berubah seperti apa yang kita inginkan. Atau mungkin orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita bekerja sangat keras, tapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekarang pikirkan tentang ketiga panti itu. Kita dapat menjadi seperti wortel. Kita maju dengan kuat dan tegas, tapi ketika kita mendapatkan banyak masalah, kita menjadi lemah dan punah. Kita menjadi sangat lelah. Kita kehilangan harapan, bahkan mungkin kita menyerah. Lalu kita kehilangan kemampuan di hidup kita. Karena itu, janganlah mau menjadi wortel. Kita dapat menjadi seperti telur. Kita memulai dengan hati yang tulus dan sensitif. Kita berakhir dengan sangat egois dan sulit. Kita membenci orang lain. Kita membenci diri kita sendiri. Tidak ada lagi kedamaian di dalam diri kita. Jangan mau menjadi telur. Kita dapat menjadi biji kopi. Masalah yang terjadi di pekerjaan kita membuat sesuatu yang baik dari tantangan yang kita hadapi. Kita belajar hal-hal baru. Kita mempunyai pengetahuan baru, ilmu baru, dan skill baru. Kita tumbuh bersama pengalaman. Kita membuat dunia di sekeliling kita menjadi lebih baik. Namun, tentu saja untuk berhasil kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus percaya pada apa yang kita kerjakan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar dan harus tetap bersemangat. Ingatlah, masalah dan kesulitan justru membuat kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih mampu. Jadi, akan menjadi apa kita setelah menjadi baik? Menjadi seperti wortel, telur, atau biji kopi? Tentu saja yang paling baik adalah seperti biji kopi. Kita pasti bisa, asalkan kita mau. Tetap semangat. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan video yang tadi kita sama-sama saksikan, menurut Bapak Ibu sekarang posisi kita di mana? Sebagai wortel kah? Sebagai telur kah? Atau bahkan sebagai biji kopi? Gimana Bapak Ibu? Posisi diri kita sekarang di mana kan kira-kira? Kalau seperti wortel nampak keras dari luar, tapi begitu ada tantangan, begitu ada cobaan, dia melembek, akhirnya jadi lemah. Kalau seperti telur nampaknya dia lembek, tetapi ketika ada cobaan, ada tantangan, dia menjadi keras dan semakin egois. Dia tidak mau menerima masukan dari orang lain. Dan satu lagi, seperti biji kopi. Biji kopi ketika bercampur dengan kopi menghasilkan kopi yang wanginya harum semerbak bisa sampai satu ruangan ini. Sekarang masing-masing kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Di manakah posisi kita sekarang ini? Apakah kita hanya mau menjadi seperti wortel yang nampak keras dari luar, tapi ketika ada sedikit tantangan saja kita sudah melembek dan menganggap bahwa kita tidak bisa, kita lemah? Atau seperti telur yang nampak dari luar lembek, tetapi ketika diberi masukan, diberi dorongan, menjadi orang-orang yang egois, tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Jadi dari video ini kita diharapkan guru-guru ini bisa menjadi seperti biji kopi yang bisa mengharumkan, harum kita ini bisa kita bawakan kepada peserta didik yang ada di sekolah ini. Karena apa? Kita ini adalah guru yang didukung dan ditiru. Ya Pak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi destinasi hari ini, kita sama-sama membuat yang namanya kesepakatan
kesepakatan kelas ini berisi yang pertama, tidak menggunakan HP ya Bapak Ibu. Jadi biar untuk fokus, HP-nya boleh di silent ya. Berikutnya, raise your hand bila ingin bertanya. Jika ada nanti yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa mengangkat tangannya. Berikutnya, saling menghargai pendapat. Karena mungkin yang akan saya tampilkan atau yang akan saya paparkan nanti mungkin berbeda pendapat dari Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa, saling berbeda itu malah indah. Tapi kita saling menghargai pendapat ya. Berikutnya, tertib saat mengikuti diseminasi. Bisa ya Bapak Ibu? Atau ada yang ingin ditambahkan untuk kesepakatan kelas kita dalam mengikuti diseminasi hari ini? Gimana Ibu? Cukup? Cukup ya. Mungkin di benak Bapak Ibu sekarang bertanya, kenapa harus ada kesepakatan kelas? Karena begitulah kami diajarkan dalam proses pendidikan guru bergerak. Apapun yang akan kita lakukan kepada peserta didik harus diawali dengan kesepakatan yang kita sepakati bersama-sama. Sehingga itu bisa kita yakini bersama-sama ya. Nanti materi jelasnya untuk kesepakatan kelas ada di depan. Ya, cukup ya untuk kesepakatan kelas kita. Cukup. Oke, kita lanjut. Baiklah, jadi diseminasi hari ini berjudul tentang budaya positif. Nah, menurut kita hari ini, apa itu budaya positif? Gimana Ibu? Kira-kira apa ya itu budaya positif? Budaya senyum, ya. Ada yang mengatakan budaya senyum. Boleh, semua kita tampung. Ya, silakan Bu. Budaya rendah hati, boleh. Terus lagi kira-kira apa ya itu budaya positif? Budaya untuk mengajak hal kebaikan. Budaya untuk mengajak hal kebaikan, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan. Pada masa kolonial dulu, beliau yang memperjuangkan pendidikan ini. Karena pada masa kolonial yang boleh hanya mencicipi pendidikan siapa? Konglomerat, orang-orang tertentu yang mempunyai kasta. Sedangkan rakyat jelata tidak boleh. Mereka dijadikan sebagai babu untuk memperkaya ekonomi. Nah, berkat beliaulah Bapak Ki Hajar ini sehingga kita hari ini bisa merasakan nikmatnya pendidikan. Karena pendidikan sekarang wajib sampai 9 tahun itu dibiayai dengan oleh pemerintah ya. Jadi mau dia ekonomi kelas bawah juga wajib ikut pendidikan. Nah, oke. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat pencapaian keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Bapak Ibu hari ini, kira-kira anak-anak kita apakah sudah bahagia sekolah di sekolah kita? Belum tentu. Nah, itu tugas kita. Itulah tugas pendidikan sebenarnya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita dulu adalah menuntun, bukan menuntut. Tapi yang sering terjadi di lapangan sekarang ini kita banyak menuntut, bukan menuntut ya Bapak Ibu. Nah, keadaan beda ya. Oke, kita lihat lagi sekarang. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya itu di mana? Sekarang kita lihat, rata-rata anak kita yang bersekolah di SMA Negeri 1 Pesangan merupakan anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman, pesisir lah kita bilang. Sehingga kodrat alam mereka itu berbeda dengan anak-anak yang sekolah di SMA 1 Pesangan. Dari segi warna itu berbeda. Itu yang
zaman saya dulu kita bilang, zaman kita dulu memang sekolah nggak pakai HP. Anak-anak sekarang inilah zamannya teknologi. Tandanya apa tugas kita guru di sini? Dapat menuntun anak kita menggunakan teknologi ke arah yang lebih positif, ya. Jadi kita jangan salahkan lagi zaman dulu saya sangat hormat ke guru, zaman sekarang anak tidak seperti itu, tidak bisa lagi seperti itu karena anak berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Begitu juga dengan watak anak kita keras karena memang kita anak-anak di daerah pesisir dan pedesaan. Beda wataknya dengan anak-anak yang bersekolah di daerah kota, ya. Nah, ini salah satu implementasi filosofi hajar dewan setara yang saya laksanakan di dalam kelas. Nah, yang pertama adalah ingaso suntodo. Ada imadion maumparto, ada tuturi hadari. Itu sering yang kita dengar gitu, ya. Sering, ya, tapi yang lebih sering kita bawa kemana-mana adalah tuturi hadari. Nah, ingaso suntodo. Ketika kita berada di depan, kita menjadi teladan. Guru memberikan contoh yang baik berupa perkataan, perbuatan. Malah diamnya kita bisa dicontoh sama anak-anak. Jadi sebenarnya kita guru kan cerminan anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita sekarang seperti itu? Karena gurunya seperti ini, ya. Karena kita ini teladan. Kita dilihat marahnya kita dicontoh, diamnya kita dicontoh, kelakuan kita juga dicontoh sama anak-anak kita. Yang kedua ada Imadion namung kordo. Ketika berada di tengah-tengah murid, untuk dapat memberikan fasilitasi dan memberi semangat. Tandanya ketika kita berada di tengah-tengah anak, dapat memfasilitasi mereka dalam proses belajar. Dan yang ketiga adalah tudhuri handayani. Ketika kita berada di belakang anak-anak, kita dapat memberikan dorongan, semangat kepada mereka, ya. Karena apa? Pada hakikatnya adalah pendidikan merupakan sebuah proses menuntun. Seorang guru harus bisa menjadi sosok yang dapat ditiru dan digugu dan ditiru. Tanda kuncinya di sini adalah kita harus bisa menuntun, bukan menuntut, ya Ibu. Nah, jadi untuk topik pembahasan hari ini ada 5 topik yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman, penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang kelima segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, seperti yang saya tadi sampaikan tadi, hari ini saya hanya mengimbaskan materi yang kami dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Bisa jadi materi ini ibu bapak guru lebih kompeten dibandingkan saya. Mungkin pada saat penyampaian nanti saya hanya bagian dasar-dasarnya saja. Padahal begitu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di program guru penggerak nantinya. Jadi hari ini berbicara kesempatan. Mungkin hari ini saya berkesempatan diri depan Bapak Ibu guru. Mungkin selanjutnya program ini mengharapkan ada dari Bapak guru yang menggantikan saya untuk berikutnya mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan, sekarang sudah angkatan ke-10 nanti ya Bapak Ibu, ya. Jadi pada proses pendaftaran nanti bila ada yang tidak bisa, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Karena harapannya apa? Di setiap sekolah nanti harus gurunya menjadi guru penggerak semuanya, ya Bapak Ibu. Jadi semangat untuk tergerak, bergerak, dan mari menggerakkan. Oke, kita mulai dengan perubahan paradigma. Saya analogikan ya. Sekarang Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang paling berharga di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak ingin melihat satu orang pun melihat apa yang Ibu simpan di dalam tangan Ibu. Tiba-tiba datanglah guru yang lain meminta melihat apa yang Ibu simpan di tangan Ibu. Mereka merayunya, memarahi Ibu, malah menyuap Ibu untuk Ibu mau buka genggaman Ibu. Kira-kira apakah Ibu mau membuka genggaman Ibu?
Ya, tidak ya? Kalau dari sini kita dapat melihat apa kira-kira? Yang bisa mengontrol diri Anda adalah Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Tandanya adalah miskonsepsi sekarang ini. Kalau kita beranggapan guru bisa mengontrol murid, kita tidak bisa mengontrol murid. Miskonsepsi jika kita berasa bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Karena kita di sini kita beranggapan guru-guru ini dewasa dan anak-anak belum dewasa, kita beranggapan kita berhak memaksa mereka. Dan ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Karena apa? Karena sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Yang bisa mengontrol peserta didik anak-anak kita di kelas adalah mereka sendiri. Atas apa bisa mereka mengontrol diri mereka sendiri? Kesadaran. Nah, sebenarnya inilah tugas kita, menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak kita. Ya, jangan sekarang kita beranggapan kita guru ini bisa mengontrol siswa kita. Contohnya kita ketika mengajar di dalam kelas, kita bisa menertibkan anak-anak dalam kelas. Ini kita berbesar hati juga bahwa saya mengajar hari ini sangat efektif. Anak-anak bisa mendengarkan saya dengan baik, misalnya seperti itu. Tetapi pada hakikatnya adalah karena mereka mempunyai kesadaran mereka sendiri untuk belajar. Nah, bukan karena guru yang mengontrol dia, tapi mereka sendiri yang mempunyai keinginan. Katanya apa? Mereka yang bisa mengontrol mereka sendiri, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Berikut ada dua pernyataan tentang disiplin positif. Yang pertama adalah suatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Yang kedua, sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Menurut dua pernyataan ini, kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu yang paling tepat dalam disiplin positif? Nomor 2 ya, ya bagus, katanya sudah ada pengalaman tentang disiplin positif. Tandanya apa di sini? Disiplin itu artinya belajar. Belajar apa? Belajar mengenali potensi menuju sesuatu tujuan yang bisa dihargai. Nah, tapi kenyataan sekarang makna disiplin itu kita salah artikan. Kita menganggap bahwa disiplin itu suatu kepatuhan, sehingga kita sering melakukan hukuman-hukuman yang kita rasakan. Dengan hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa kita. Pada kenyataannya tidak demikian ya Bapak Ibu. Kita lihatlah contoh sekarang ini. Setiap hari anak-anak telat sekolah. Tiap hari kita kasih hukuman. Minggu berikutnya, jangankan minggu berikutnya, hari berikutnya masih ada itu juga yang telat. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada kesadaran. Bukan karena salah ya kita kasih hukuman untuk mereka disiplin. Salah ya Bapak Ibu. Walaupun selama ini kita anggap benar, dan saya pun demikian, ya. Tidak salah Bu, karena setiap hukuman itu ada terukur dan tersentuh. Oh iya, boleh Bapak kita simpan ya, karena menurut Pak Hasmuni tidak salah, tidak apa-apa. Seperti kita sampaikan tadi, bisa hari ini kita berbeda pendapat, tapi saling menghargai pendapat orang lain. Bagus Pak Hasmuni atau pendapatnya, nanti kita akan bedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi ya. Oke, terima kasih Pak Hasmuni atas pendapatnya. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebenarnya, pada hakikatnya, di dalam diri kita ini semua punya sifat positif. Cuma, bagaimana cara kita ingin memunculkan keluar sifat positif tersebut? Begitu juga dengan anak-anak. Pada hakikatnya anak-anak juga mereka banyak punya sifat positif. Tinggal mereka sekali-kali bingung bagaimana memunculkan sifat positif tersebut. Makanya sekarang diancam-ancam ada program P5, Profil Pelajar Pancasila. Diharapkan apa? Anak-anak mempunyai
Nah, sekarang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pertama, motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan yang diberikan kepada orang lain agar seseorang melakukan sesuatu, baik dalam bekerja, belajar, dalam berbagai hal yang positif. Nah, dalam motivasi ini ada tingkatan. Motivasi tingkatan yang paling bawah, yang pertama, anak-anak melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Nah, mungkin anak-anak kita sekarang ya melakukan, mau belajar dengan kita karena kalau nggak belajar nanti takut disuruh lagi di lapangan. Itu motivasi yang sangat rendah. Motivasi yang kedua adalah motivasi melakukan sesuatu itu karena ingin mengharapkan penghargaan. Jadi anak-anak kita di sekolah melakukan sesuatu karena ingin mengharapkan pujian dari gurunya. Dan satu lagi, motivasi yang paling bagus adalah bagaimana cara kita memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri anak sehingga kemauan mereka itu berdasarkan dirinya sendiri, bukan karena takut dihukum oleh guru dan bukan juga karena mengharapkan penghargaan dari guru. Nah, itu PR besar bagi kita ya Ibu untuk bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi tersebut. Yang kedua, tentang hukuman. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan yang dilakukan. Nah, berdasarkan tadi perkataan Pak Hasbudi, boleh memberi hukuman asal dapat terukur. Nah, di hukuman ini dia ada dua jenis. Ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman yang tidak dianjurkan dan tidak efektif adalah ketika kita memberikan hukuman atas kesalahan yang mereka lakukan, itu tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. Tandanya tiba-tiba dia telat datang sekolah, karena kita kasih hukuman suruh lari ke lapangan sampai 30 menit. Itu tidak efektif. Karena apa? Hukuman yang kita berikan itu hanya menimbulkan sifat jerah. Kita harapkan anak-anak bisa disiplin. Padahal hanya menimbulkan sifat jerah, tapi anak kita enggak jerah-jerah ya Ibu. Tapi yang dianjurkan di sini adalah bersifat konsekuensi. Tandanya hukuman yang kita berikan adalah hukuman atas kesepakatan kedua belah pihak, baik kita guru dengan anak murid kita. Kegunaannya untuk apa? Untuk mereka menyadari atas kesalahan yang mereka perbuat. Jadi hukuman itu bukan untuk memberikan efek jerah, tapi harapannya apa? Untuk mereka sadar atas kesalahan yang mereka lakukan ya. Nah, berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan perorangan kepada kelompok dan melakukan keunggulan di bidang-bidang tertentu. Sering sekarang kita lihat ketika ada anak yang muncul sedikit, kita kasihlah dia hadiah. Kita beranggapan itu bagus kan Bu untuk penghargaan, motivasi kita rasakan. Setelah saya belajar di pendidikan kultural, rupanya itu juga salah. Jadi banyak salahnya daripada benarnya ya, kalau dengan teori. Karena di sini dikatakan bahwa ketika kita membiasakan, ketika anak didik kita melakukan sesuatu yang baik, kita berikan hadiah, anak-anak yang muncul adalah melakukan karena mengharapkan penghargaan, bukan karena motivasi intrinsik yang ada pada diri anak tersebut. Sehingga yang terjadi adalah proses pembelajaran tidak efektif. Jika sekali kita lupa memberikan penghargaan, anak-anak pasti akan bertanya, hari ini saya muncul tapi nggak diberi hadiah, besok-besok usah lagi lah. Nah, makanya dianggap bahwa penghargaan di dalam proses pembelajaran itu juga kurang efektif. Ya. Berikutnya adalah restitusi. Pernah dengar restitusi Bapak Ibu? Belum, sama. Saya juga belum dengar sebelum mengikuti proses pendidikan ini ya. Nah, restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan ada pada diri kita. Kita menjadi guru yang manajerial, istilahnya ada guru sebagai mentor yang bisa
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Karena apa? Karena apa kira-kira itu hukuman? Karena terlambat. Ya, karena terlambat, dan itu hanya kesepakatan sebelah pihak, dan itu menimbulkan efek jerah. Ya, berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Itu juga merupakan bentuk hukuman. Kita menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Sekarang tergambar kan Ibu di mana beda hukuman dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Sedangkan kalau hukuman sifatnya hanya sifat jerah saja. Makanya dibilang kalau hukuman itu tidak efektif jika diterapkan. Bagaimana caranya? Kita seorang guru sekarang harus bisa membuat bukan lagi hukuman tapi konsekuensi. Dan bentuk peraturan juga ya. Nah, berikutnya lagi kita baca yang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi bukan juga kalau lari di lapangan basket itu salah ya, tapi bisa menjadi konsekuensi di pelajaran olahraga karena memang mereka melakukan hal tersebut ya pada proses pembelajaran. Makanya itu jadinya konsekuensi. Nah, bisa paham ya Ibu gimana perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sesuatu kesepakatan yang kita sepakati bersama-sama, kita yakini bersama-sama untuk menjadi budaya di dalam kelas kita. Contohnya, sekarang kalau kita pakai helm. Sekarang kalau kita pakai mengendarai motor, kita pakai helm. Kenapa Ibu? Ada yang karena peraturan, ada karena keselamatan. Kenapa itu keselamatan? Keselamatan diri dan orang lain. Katanya di sini apa? Kita meyakini bahwa ketika kita mengendarai motor, kita memakai helm itu akan mendatangkan keselamatan kepada kita. Nah, begitu juga yang harus kita terapkan di dalam kelas. Bagaimana kesepakatan kelas ini dapat disepakati bersama-sama, diyakini bersama-sama, sehingga anak-anak juga mau melakukannya. Berdasarkan apa? Karena kita sepakati bersama-sama. Jadi sekarang setiap guru yang masuk ke dalam kelas diharapkan harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bukan kita sendiri, kamu harus datang ke waktu. Katanya kita bawa ke anak-anak. Contohnya ya, hari ini kita mau belajar seperti apa? Kita tanya sama anak-anak. Karena memang buat anak-anak tidak baik hari ini. Mereka pasti sudah menjawab bla bla bla. Nah, oke, hari ini kita akan belajar di luar seperti kita. Kesepakatan kelas apa yang akan kita sama-sama buat untuk belajar di luar? Nah, mereka yang buat sendiri. Contohnya kita keluar dengan tertib, mengerjakan apa yang dikerjakan. Nah, jika tidak mengerjakan kesepakatan tersebut, apa konsekuensinya? Nah, kita kembalikan ke anak-anak. Jika ketika keluar mereka tidak tertib, apa yang harus mereka lakukan? Tandanya apa? Peraturan tersebut bukan kita guru yang buat, tapi mereka sendiri. Harapannya apa? Biar tumbuh kesadaran. Ketika mereka tidak buat seperti itu, apa yang harus mereka lakukan? Diharapkan seperti itu. Memang ini tidak mudah, Ibu. Susah ya, Ibu? Susah. Tapi ketika kita sama-sama ingin bergerak, sama-sama membudidayakan ini, insya Allah pasti bisa. Tapi tidak praktis ya, perlu proses yang sangat lama. Mungkin sekarang kita mulai bisa jadi prosesnya tahun berikutnya ya. Makanya mulai sekarang yang ini yang pertama harus kita lakukan, membuat kesepakatan bersama terhadap siswa-siswi kita yang ada di dalam kelas. Waktunya apa? Untuk tumbuh budaya positif. Apapun yang mereka lakukan yang bentuknya positif secara terus-menerus itu sehingga menjadi budaya. Ya. Nah, misalnya nih, contoh kesepakatan kelas yang dibuat di dalam kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya tumbuh nanti budaya positif
sendiri belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Tandanya apa? Menghormati orang lain. Nah, gunakan masker jika pada saat kita COVID kemarin itu. Tandanya apa? Mereka menyadari bahwa untuk menjaga kesehatan, ya, itu bentuk-bentuk keyakinan kelas yang nanti harus kita sepakati bersama siswa kita di dalam kelas untuk timbullah budaya-budaya positif yang sebenarnya ini sebenarnya sudah ada pada diri anak, tapi tinggal bagaimana cara kita guru untuk menuntun hal tersebut bisa dia berlangsung, ya. Ini perlu kerja keras, tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kemudian kebutuhan dasar manusia dengan dunia berkualitas. Nah, ini penting nih Ibu, tentang kebutuhan dasar. Bukan cuma siswa kita sendiri. Ya, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. 4, kesenangan. Dan 5, kekuasaan. Nah, sekarang kita lihatlah anak-anak kita. Kebutuhan dasar apa menurut ibu-ibu yang tidak mereka terpenuhi sehingga mereka mencari kebutuhan itu baik di sekolah ataupun melalui handphone mereka? Ya, rata-rata 1 dan 2, ya. Anak-anak kita sekarang ramai mereka kebutuhan untuk bertahan hidup. Mereka mencari uang untuk mereka sendiri. Mereka bekerja keras untuk dapat uang. Nah, tandanya malam-malam muat barang untuk dapat uang. Tiba-tiba besok pagi telat bangun. Di rumah sudah direpetin. Sampai sekolah ketemu kita repetin lagi. Kira-kira gimana hatinya? Apakah siap menerima pembelajaran kita? Tidak. Kenapa? Dia pertama mau memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Sampai rumah dia mengharapkan ketika capek-capek dia pulang orang tuanya lembur sama dia. Bukan berarti nggak boleh negur, ya. Caranya sekarang kita yang ada salah. Sampai di sekolah ini ketemu lagi kita depan gerbang kita marahin, kita repetin. Apa enggak anak-anak sekarang masuk kelas langsung tidur? Kenapa? Dia tidak dapat cinta dan kasih sayang. Ketika dia tidak dapat rasa cinta dan kasih sayang di rumah, dia berharap hal itu bisa kita penuhi di sekolah. Tetapi karena kita juga sama seperti orang tua mereka, cuma hanya melihat dari luarnya, sehingga apa yang terjadi? Mereka mau mencari kesenangan sendiri. Di mana kesenangan mereka? HP itulah anak-anak. Mengapa anak-anak kita sekarang nggak bisa lepas dari HP? Karena dia merasa HP itu bisa menciptakan kesenangan bagi dia, bisa menciptakan kebebasan bagi dia. Apalagi kalau bisa main game, dan game ketika dia tanding dengan kawan itu menang, bisa menciptakan kekuasaan pada dia. Maka dari itu, disinilah peran kita guru. Bagaimana cara kita untuk bisa memenuhi 5 kebutuhan anak-anak kita? Kalau 5 kebutuhan ini terpenuhi, insya Allah mereka akan belajar dengan tertib. Tapi kalau kebutuhan 1 dan 2 aja tidak terpenuhi, mereka akan mencari kebutuhan itu di tempat lain. Kalau di rumah dia mereka nggak dapat, di sekolah mereka nggak dapat, ya mereka mencari di tempat lain. Nah, ini tugas besar kita, Pak Guru. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Bagaimana cara kita dapat memberikan cinta dan kasih sayang kepada siswa kita sendiri? Kalau cinta dan kasih sayang untuk diri kita sendiri juga tidak terpenuhi. Karena memang pekerjaan guru ini berat. 5 kebutuhan ini harus bisa kita penuhi untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa berbagi dengan siswa kita. Itulah guru, ya, harus ditunggu dan ditiru seyogyanya. Walaupun kita banyak problematika di rumah, sampai di sekolah gimana caranya harus bisa kita simpan gitu, ya. Gitulah. Oke. Berikutnya ada video yang mari kita sama-sama saksikan.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival.
murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disukai. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan
ibu-ibu itulah tadi video tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang wajib terpenuhi. Ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kita seorang guru ini punya posisi kontrol, tapi bukan mengontrol orang lain, tapi punya posisinya. Posisi sekarang dari yang terbaik sampai yang kurang baik. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bagaimanakah posisi sebagai penghukum itu? Posisi penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tandanya sebenarnya hukuman verbal itu lebih sakit ya Bu ketimbang hukuman fisik. Jadi lisan kita guru ini walaupun kita nggak pernah menampar mereka, tapi bisa jadi lisan kita ini lebih sakit daripada hukuman fisik. Ya benar-benar lidah tanpa tulang ya, maka hati-hatilah kita seorang guru karena lisan kita ini juga yang nantinya Allah akan minta pertanggungjawaban. Yang kedua, posisi seorang guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha suaranya lemah lembut. Nah, masuk terus dalam kelas. Nanti kepala sekolah lihat di luar saya yang marah. Sebenarnya kita seperti itu. Nah, jangan ribut. Nanti kalau kalian keluar lihat sama piket, saya yang kena tegur. Kita posisi kita yang kuat di sini sebagai anak merasa bersalah dengan tindakan mereka. Itu contohnya ya. Berikutnya ada posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi seperti ini kita menganggap siswa-siswa ini bisa jadikan teman, jadi teman curhatnya, teman dia bercerita. Berikutnya, posisi sebagai pemantau. Ada di tukang guru, mantau aja, lihat aja, ngapain mereka. Nah, itu posisi pemantau ya. Dan posisi yang paling baik adalah, posisi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Manajer ini maksudnya gimana? Kita memposisikan kita guru ini sebagai mentor kepada siswa-siswa kita. Gunanya untuk apa? Jadi kita guru bisa berbuat sesuatu bersama murid. Kita bisa mempersama murid bertanggung jawab atas perilaku mereka kalau mereka membuat salah. Kita bisa mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang mereka dapatkan. Nah, jadi di sini masing-masing kita bisa refleksi. Sekarang ini di posisi manakah yang paling sering kita gunakan? Apakah posisi penghukum, dikit-dikit salah hukuman, atau di posisi sebagai teman? Kita jadi teman curhat mereka. Karena apa? Jadinya anak-anak sekarang ini nggak butuh motivasi, tapi mereka butuh guru yang berpikir terbuka, guru yang mau mendengarkan keluh kesah mereka. Karena keluh kesah mereka di rumah itu cukup banyak. Kita tambah lagi dengan beban di sekolah. Nah, makanya mereka butuh seorang manajer, butuh sosok yang bisa mereka jadikan sebagai mentor ya. Oke, untuk jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikutnya. Hari ini yang nggak baca nonton lagi ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang ditetapkan oleh Diane Goldberg dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disebut bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu lupa ya kalau ibu disebut bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu disebut bapak kepala sekolah. Ayo cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat yang bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
semakin semangat. Tandanya teman-teman kalian menginginkan kelas seperti apa untuk tumbuhnya semangat kalian. Udah? Nah, jadi kelas impian yang kalian tulis sekarang di sticky note itu kalian tempelkan ke depan. Sebelumnya kalian baca dulu. Jadi siapa yang mau duluan? Silakan. Oke, nanti silakan. Baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas impian yang saya inginkan adalah kelas yang bersih, nyaman, kompak, dan semangat juga serius dalam belajar. Oke. Silakan ditempel, Anggi. Terima kasih. Berikutnya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelas impian saya adalah kelas yang dipenuhi canda dan tawa, tetapi dibarengi dengan pembelajaran yang serius dan asik, serta dibarengi dengan pembelajaran menggunakan teknologi. Oke, silakan ditempel. Klasifikasi ya berdasarkan kelas impian yang udah kalian buat. Contohnya seperti ini. Kenapa ketika kita mengendarai motor atau kita memakai helm? Karena biar aman. Tandanya kita meyakini bahwa dengan kita memakai helm itu membuat keselamatan ketika kita dalam membawa. Jadi saya dengan kelas impian kalian ini untuk meyakini timbulnya motivasi. Jadi motivasi itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah motivasi mengerjakan sesuatu itu karena mengharapkan takut dihukum. Jadi kalian kerjain sesuatu, nanti saya bakal dihukum. Itu motivasi. Motivasi kedua, mau mengerjakan sesuatu itu karena mengharapkan hadiah. Jadi saya mau buat PR nih, nanti dia dapat hadiah. Hadiahnya apa? Datang dari itu jadi motivasi. Motivasi yang paling bagus, motivasi ketiga adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Jadi kita semua ini ada namanya kebaikan yang ada pada kita. Itu harus kita tumbuhkan. Nah, dengan upayanya apa? Keyakinan. Ya. Jadi yang pertama, kelas yang bersih, nyaman, kompak, dan semangat. Juga serius dalam belajar. Tandanya harus seperti apa? Agar kita bisa menciptakan kelas seperti ini. Kelas impian yang udah kalian buat di depan, tandanya keyakinan kelas kalian tadi dan kita sama-sama simpulkan ada 4. Yang pertama adalah bertanggung jawab, yang kedua menghargai, yang ketiga disiplin, yang keempat bekerja sama. Jika keempat keyakinan kelas ini yang sudah sama-sama kalian yakini, mau sama-sama kalian jalankan, akan terwujudlah yang namanya kelas impian. Karena apa? Kelas impian ini akan terwujud jika kita sama-sama mau meyakini dan sama-sama mau melaksanakannya, sehingga terwujudlah kelas impian yang ingin kalian harapkan. Apakah guru bisa mewujudkannya? Apakah guru bisa mewujudkan kelas impian kalian? Tidak bisa. Karena apa? Saya kasih ilustrasi ya. Ketika saya menggenggam sesuatu yang saya inginkan, kalian mencoba untuk membuka, ingin tahu saja penasarannya apa yang sedang dipegang. Kira-kira apakah kalian bisa membuka genggaman saya? Tidak, karena iya, tandanya apa di sini? Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Yang bisa mengontrol kalian bukan guru, tapi kalian sendiri. Kalau ada kemauan dari kalian untuk berubah, untuk memunculkan niat-niat positif, budaya positif